Hari yang baru, semangat yang baru. Jumpa kembali pada mata pelajaran IPA Fisika kelas 7 pertemuan ke-10. Bab 2, suhu dan kalor. Subtema yang pertama, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Yang kedua, penguapan. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini adalah: 1. Siswa dapat mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. 2. Siswa dapat mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. 3. Siswa dapat mengetahui cara mempercepat penguapan benda. Anak-anakku yang cerdas, mengapa air dapat mendidih? Atau mengapa air dapat menjadi es? Atau mengapa menjemur pakaian harus di terik matahari? Atau mengapa memasak masker ayam lebih baik menggunakan di wajan? Baik nak, kita bahas dengan penuh semangat. Ketika satu benda menerima panas atau kalor dari lingkungan, benda tersebut suhunya naik dan akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, benda juga dapat melepaskan panas atau kalor ke lingkungan. Benda tersebut suhunya turun dan akan mengalami perubahan wujud. Sekarang perhatikan diagram perubahan wujud zat berikut. Di atas ada dua tanda panah, warna merah dan warna hitam. Tanda panah berwarna hitam berarti benda menerima kalor, dan tanda panah berwarna merah berarti benda melepaskan kalor. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, perubahan wujud benda karena menerima kalor, yaitu 1. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh, es krim atau coklat yang mencair atau meleleh. Mengapa es dan coklat mencair? Karena menerima panas dari tangan. 2. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Salah satu contohnya adalah memasak air. Air yang mendidih menerima panas dari kompor atau kayu bakar. 3. Menyuplin. Menyuplin adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh, kapur barus menjadi gas kapur barus. Suhu ruang tempat kapur barus diletakkan lebih tinggi dibandingkan suhu kapur barus itu sendiri. Berikut yang kedua, perubahan wujud benda karena melepaskan kalor. Pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh, air menjadi es. Es batu yang membeku di freezer, suhu dalam freezer tersebut sangat rendah dan dingin, sehingga air melepaskan panas atau kalor. Ketika air melepaskan panas ke lingkungan, air semula berwujud cair akan menjadi padat. Yang kedua, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh, terbentuknya embun di pagi hari. Embun yang berupa butiran air merupakan hasil proses kondensasi yang berasal dari uap air di awan melalui proses siklus air. Uap air tersebut melepaskan kalor atau panas sehingga menghasilkan embun
yang berbentuk butiran-butiran air pada pagi hari. Contoh lain dari mengembun adalah terbentuknya titik air di luar gelas atau botol yang berisi minuman dingin. 3. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal adalah pembentukan salju. Negara-negara di belahan kutub mengalami musim dingin. Pada musim dingin tersebut, suhu lingkungan sangat dingin, akibatnya uap air yang berwujud gas melepaskan panas ke lingkungan. Uap air tersebut kemudian berubah menjadi wujud padat dalam bentuk embun beku yang sering disebut salju atau frost. Anak-anakku yang pintar, selanjutnya kita membahas tentang penguapan. Misalkan tanpa sengaja tanganmu terkena spiritus, tanganmu akan merasa dingin karena saat itu spiritus menguap. Penguapan dapat dipercepat dengan beberapa cara. Yang pertama, memanaskan zat cair. Petani mengeringkan padi dengan cara meletakkan di atas tikar dan dibiarkan terkena sinar matahari. Yang kedua, memperluas permukaan zat cair. Teh panas agar cepat dingin, kamu dapat menuangkan di atas wajan sehingga cepat dingin. 3. Meniupkan atau mengalirkan udara di permukaan zat cair. Makanan panas yang permukaannya ditiup akan lebih cepat dingin. Dan yang keempat, mengurangi tekanan uap air di permukaan zat cair. Agar masakan masker ayam cepat kering, dibiarkan di wajan tetap terbuka. Bagaimana nak? Sudah paham? Pasti sudah ya. Sekarang nak, untuk lebih mendalami materi hari ini, Pak Guru memberi tugas. Silakan buka pada classroom, pada tugas kelas atau classwork. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, stay at home. Sampai jumpa, tetap semangat.